Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian HKBP Resort Kupang. Kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia adalah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini berketepatan hari ini 6 Maret adalah Hari Doa Sedunia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa untuk dunia ini bersama-sama. Seluruh isi dunia ini mendoakan kiranya Tuhan berkenan senantiasa akan dunia yang kita tinggali ini. Firman Tuhan tertulis di Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Namun dalam bahasa Batak atau terjemahan dalam Bibel Toba Hosea 2 ayat 21 sampai 22. Dalam firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Jadi olioku maho bahen jolmaku saliling-lilingna, olioku maho marhite-hite hati goran, dohot uhum, dohot asini roha, dohot akka habasao ni roha. Jala olioku maho diau marhite-hite hapor syaun, gabeta daumu ma Jahoba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku, kitab Hosea ini menjadi kitab yang sangat unik, pemberitaan firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Hosea. Hosea memberitakan firman Tuhan dengan cara hidup keluarganya. Keluarga Hosea menjadi Allah berbicara melalui keluarga Hosea. Hosea diminta untuk menikahi perempuan sundal. Dalam hal ini bahwa perempuan sundal itu diibaratkan adalah bangsa Israel yang sudah bersundal di hadapan Tuhan, yang sudah menduakan Tuhan, dan Hosea memiliki kebesaran hati untuk menikahinya. Maka perkawinan atau pernikahan rumah tangga Hosea adalah ciri atau implementasi kasih Allah kepada umatnya Israel. Kalau kita sering mendengarkan nyanyian Putri Sion atau bahkan yang sering kita nyanyikan, kenapa? Mungkin ada orang bertanya, kenapa tidak ada Putra Sion? Kenapa menjadi Putri Sion? Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudariku, bahwa Tuhan adalah diumpamakan dalam kitab Hosea ini adalah pengantin laki-laki dan umatnya adalah pengantin perempuan. Maka sebutan terhadap Putri Sion mewakili semua umat yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubungan itu harus diikat dalam hubungan suami istri tadi itu. Maka apa yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini merupakan bagaimana Tuhan mengimplementasinya kepada bangsa Israel, secara khusus kepada keluarga Hosea. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Artinya hubungan itu yang dibangun menghasilkan keadilan dan kebenaran, itu yang seharusnya dan itu yang sesungguhnya. Tetapi berulang-ulang bagaimana mereka sesungguhnya tidak layak, tetapi Tuhan datang untuk melayakkan. Tetapi sering sekali yang tidak layak ini dalam bahasa Batak mengarutak, melepaskan diri dari hal yang mulia yang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Saudara-saudariku, apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita dan dalam juga hubungan pelajaran hubungan keluarga Hosea itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku, kita adalah umat, kita adalah orang yang sesungguhnya tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Tuhan. Namun oleh karena kebaikan dan cinta kasihnya, dia mau mengikatkan diri kepada kita.
Allah solidar dengan kita, bahkan Dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mengikat janji, bahkan menebus kita dari kehinaan, dari dosa kita. Sungguh agung, sungguh luar biasa cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan dan perenungannya adalah, bagaimana respon kita akan cinta yang luar biasa itu? Bagaimana sikap hidup kita akan segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Allah ke dalam kehidupan kita? Ini membuat kita merenungkan sejenak, sudah bagaimana sikap kita, sifat kita, dan perilaku kita, karakter kita di hadapan Tuhan. Sering sekali kita mungkin sudah tanda kutip dihokop debata, tetapi kita keluar dari kasih sayang itu. Maka firman ini mengingatkan kepada kita, Dia sungguh mengasihi kita, Dia sungguh mencintai kita. Tinggallah di dalam kasih-Nya, hidup berkenanlah di hadapan Tuhan. Tinggalkanlah perbuatan yang jahat itu, tinggalkanlah perbuatan yang tidak baik itu, tinggalkanlah dosa itu, dan tinggallah di dalam kasih Tuhan. Imani Dia dengan sepenuh hatimu, dan lihat bagaimana Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Paling tidak kita memiliki damai dan sejahtera, kita memiliki ketenangan, karena firman Tuhan juga berkata, hanya dekat dengan Tuhan aku tenang. Kita akan memiliki damai dalam hidup ini. Saudara-saudariku, mari merespon cinta kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan dengan firman yang Tuhan ajarkan pada kami, membuat kami merenung Tuhan atas apa yang sudah kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap rumah tangga Kristen Tuhan, rumah tangga yang Engkau berkati. Biarlah setiap suami dan istri menjaga kekudusan di dalam diri mereka, hubungan di dalam kekeluargaan, kesetiaan, mereka boleh diikat oleh cinta kasih Tuhan. Jauhkan Tuhan segala hal yang tidak baik di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan Tuhan ketika ujian datang, biar mereka tetap kuat dan semangat dan menjaga kekudusan pernikahan, kekudusan perkawinan yang telah Tuhan anugerahkan. Tuhan, ajarkan kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dan boleh Tuhan merespon cinta kasih Tuhan dengan boleh saling menghormati antara orang tua dengan anak-anak. Anak-anak boleh memberikan hormatnya kepada orang tua, dan orang tua mengasihi anak-anak mereka. Kami berdoa juga buat hubungan di dalam setiap pekerjaan, buat atasan atau bahkan karyawan, buat pimpinan, dan kiranya Tuhan juga memberkati. Dan semua kami boleh Tuhan, antara pelayan-pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan, kiranya boleh kami menjaga setiap hubungan-hubungan yang kami bangun, biar berkenan untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap hati kami untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa kita dan pimpinan Roh Kudus telah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.